Shalom Bapak Ibu yang terkasih, puji nama Tuhan. Kiranya hari ini pun saya berharap saudara Bapak Ibu terkasih semuanya dalam keadaan sehat, dengan sukacita, damai sejahtera yang baru dari Tuhan. Amin. Amin. Saatnya kita akan beribadah bersama. Kita minta hadirat Tuhan untuk datang di rumah tangga kita masing-masing, sebab hadiratnya lah yang kita perlukan saat ini. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup. Amin. Tiada yang dapat menandingi kasihnya Tuhan. Kalau saat ini kita boleh beribadah bersama, walaupun sekalipun kita online, semua karena kasih Tuhan. Amin. Kasihnya selalu baru setiap hari. Kasih Allah tak pernah berkesudahan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan sorak-sorai. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sebab kita memuji dengan sorak-sorai bagi Dia Tuhan kita. Amin. Raja di atas segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya Nyanyi bagimu Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita rasakan bahwa kasih Tuhan selalu nyata atas kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin. Terbukti hingga saat ini kita boleh berdiri, kita boleh beribadah bersama. Semua karena kasih-Nya, semua karena kemurahan, semua karena anugerah-Nya. Sekalipun mungkin salah satu dari kita saat ini boleh ada yang merasakan sakit, sedih, marah, bingung, atau apapun emosi yang sedang ada dalam diri kita. Tapi saya percaya satu-satunya jalan dan kehidupan kita hanyalah Tuhan Yesus. Allah kita, Raja di atas segala raja, yang mampu memberikan kita ketenangan,
sukacita. Sebab hanya di dalam Dialah kita peroleh ketenangan dan kasih itu. Amin. Kasih-Nya melebihi apapun yang di dunia ini tawarkan. Kasih-Nya melebihi apapun yang kita miliki saat ini. Orang terdekat kita, kasih-Nya lebih dari itu. Karena itu kita mau bawa yang terbaik buat Tuhan saat ini. Kita buka hati kita terima juga yang terbaik dari Tuhan melalui firman-Nya. Karena hanya di dalam Dialah kita peroleh kemenangan. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami tenang. Kau yang mengasihi setiap kami, Yesus. Bapa di dunia kami, Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang menjaga kehidupan kami. Yesus. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga. Bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari yang dunia tawarkan, lebih dari yang dunia tawarkan. Kau berikan yang terbaik buat kami Tuhan. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku
mengasihi kami Tuhan. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kasih-Nya besar buat kita, amin. Katakan sekali lagi. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami rasakan. Sungguh teramat sangat besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh teramat sangat besar cinta-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kalau kami orang berdosa, saat ini kami boleh dimenangkan. Engkau memberikan hidup-Mu buat kami. Bukti cinta dan kasih-Mu kepada kami. Dengan apakah kami membalas cinta dan kasih-Mu ini Tuhan? Selain memberikan kehidupan kami sebagai persembahan yang harum di hadapan. Inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah penyembahan kami. Sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh indah Engkau. Sungguh indah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami buka hati kami saat ini Tuhan. Siap Kau curahkan kasih-Mu buat kami. Melalui firman-Mu, kasih-Mu ini Tuhan membentuk setiap hidup kami. Membentuk karakter kami. Membentuk setiap paradigma kami. Supaya kami terus dibentuk seturut dengan kehendak-Mu Yesus. Karena di dalam-Mu lah Tuhan ada jawaban yang pasti. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibirnya untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Mari bercakap-cakap dengan kami Tuhan, kami siap Tuhan. Dan kami siap untuk memberikan yang terbaik buat Engkau Yesus. Hanya di dalam Engkau Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Kami siap terima firman-Mu. Maria siap terima firman Tuhan bersama saya, katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Semuanya baik-baik pasti, amin, haleluya. Sudah mengatakan bahwa Indonesia merdeka, berapa hari yang lalu kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Dan Indonesia pasti merdeka dari virus COVID-19, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, inilah iman anak-anak Tuhan di Indonesia. Saya yakin dan percaya dengan doa-doa saudara, Tuhan jawab setiap seruan doa kalian.
Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita masuk ke dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Hari ini saya memberikan judul menghadapi pencobaan. Waduh Bu, gimana kok menghadapi pencobaan? Saya mau katakan bahwa pencobaan yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kenapa kok dikatakan demikian? Enak ibu gak pernah mengalami kesusahan, gak mengalami kesedihan seperti kami. Tidak, semua kita sama. Amin. Tetapi biarlah pencobaan yang datang kepada kita, masalah persoalan yang datang kepada kita tidak mengurangi damai, sejahtera, sukacita yang selalu Tuhan hadirkan ke dalam rumah saudara, ke dalam kehidupan saudara. Maka dari itu apa yang tertulis di dalam firman-Nya itu ya dan amin. Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan telah mendahului kita semuanya. Sehingga saya berani untuk mengatakan hari ini kita sedang menghadapi pencobaan. Tetapi biarlah pencobaan itu menjadi selayaknya keadaan yang berharga. Sesuatu yang berharga, yang sangat istimewa buat kita. Bisa Bu, bisa. Ayo kita lihat firman-Nya yuk. Kita buka di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku ada di mana? Angkat tanganmu. Haleluya. Ada bersama kita sekalipun Bapak Ibu ada di rumah, saya ada di gereja, tetapi roh kita satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan roh Allah hanya sejauh doa dari kita, ada di antara kita dan dia tidak jauh dari kita. Berarti di rumah saudara ada Roh Kudus, ada Roh Yesus, ada Roh Tuhan yang selalu menyelamatkan. Kau di gereja pun juga demikian. Dan kita sama-sama satu dipimpin oleh Roh yang kudus, Roh kebenaran, Roh yang hidup, yang sampai pada kekekalan nanti. Amin. Saudara-saudaraku, nah di sini dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila saudara jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Apabila saudara jatuh ke dalam berbagai-bagai masalah dan persoalan. Apabila saudara sedang dalam keadaan yang sakit saat ini. Amin. Amin. Di sini dikata saudara-saudaraku, kata Paulus. Paulus berteriak mengatakan saudara-saudaraku. Dan dia pesan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau, saudara yang kukasihi, saudara yang kucintai, murid-murid Tuhan Yesus ini jatuh ke dalam berbagai masalah persoalan. Baik yang berat maupun yang tidak berat. Mana mungkin Bu? Ya, saya tidak munafik. Kalau itu pun terjadi kepada saya juga akan sedih. Tetapi saya punya Roh Kudus yang memberikan penghiburan di dalam hati saya. Saya yakin kalau Roh Kudus itu memberikan penghiburan di hati saya, karena saya orang percaya di dalam Yesus, itu pun akan terjadi di dalam saudara. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Gak munafik ya, itu hal yang wajar. Tetapi ada satu roh penolong untuk kita, untuk saudara dan saya. Dan dia selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dan dia tidak pernah jauh dari kita. Dia sangat dekat di hidup kita. Dia selalu ada dan bergerak di dalam kita. Jadi sekalipun kita boleh diam, kita boleh merenungkan begitu banyak masalah persoalan ini. Tetapi saya percaya dia memberikan penghiburan sejati buat saudara dan saya. Ada damai, ada sukacita, ada berkat-berkat yang mengalir di dalam kehidupanmu, yaitu berkat kebahagiaan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ketika firman Tuhan itu ditulis, tidak dengan main-main, itu ya dan amin. Supaya anak-anak Tuhan semua memiliki hati yang bahagia. Amin. Di dalam Matius itu ditulis bukan
cuman untuk menyenangkan saudara, bukan. Tetapi itu ya dan amin. Bahwa kebahagiaan itu adalah obat dari segala-galanya. Lanjut di ayat berikutnya, di ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Raja di atas segala raja. Bapa yang memberikan perdamaian untuk kita semuanya. Sebab saudara tahu bahwa ujian terhadap iman saudara itu pasti ya dan amin akan menghasilkan sesuatu ketekunan. Ketekunan yang dari Tuhan itu diajarkan dalam kebenaran. Ketekunan yang diajarkan dalam kebenaran akan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang sedap, buah-buah yang enak, yang bisa dinikmati oleh anak cucunya. Jadi pujian yang mengatakan begitu besar kasih Allah kepada kita dan Tuhan yang memberkati sampai kepada anak cucu kita itu ya dan amin. Dan anak cucu orang benar saya jamin tidak akan pernah meminta-minta. Karena apa? Karena saudara ada di ayat ini. Karena saudara menganggap segala pencobaan itu layaknya sesuatu yang sangat berharga. Bukan sesuatu yang membuat keputusasaan, membuat jadi patah semangat, membuat bunuh diri, membuat lari ke sana ke sini tanpa tujuan. Tidak. Tetapi saudara berkata sesuatu yang terjadi dalam hidupku, pencobaan yang terjadi dalam hidupku itu sangat berharga buat aku. Dan aku yakin dan percaya tidak akan datang yang kedua kalinya. Kesempatan pertama. Kita harus bisa mengatakan itu. Amin. Berharga sekali loh masalah ini buat aku. Kalau saudara sudah tahan uji, kalau saudara sudah melewati ujian di kelas 6, gak mungkin saudara ujian di SMP itu akan kembali lagi saudara ada di ujian kelas 6. Gak mungkin. Yang saudara hadapi adalah ujian di SMP, ujian di SMA. Setelah itu di dalam kuliah saudara. Gak mungkin akan kembali yang di bawah. Amin. Anggaplah semua itu adalah sesuatu yang berharga sekali. Kita harus terus belajar. Kita nggak boleh stagnan di sana, tetapi kita harus belajar. Biarlah hati kita menyambut setiap pencobaan itu layaknya orang yang sedang mendapat sesuatu yang berharga. Karena ujian iman kita menghasilkan suatu ketekunan. Untuk itu mintalah hikmat yang dari Tuhan, maka pencobaan itu akan mendatangkan kebaikan pada saudara dan kita semuanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 4a dikatakan, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Aduh, kekuatan roh. Daging kita seringkali lemah, tetapi roh kita kuat. Amin. Daging seringkali bermalas-malasan. Daging seringkali tidak kompromi dengan roh kita. Di pagi hari kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Siang sedikit didatangi oleh teman. Yuk kita pergi ke sana. Yuk kita lakukan ini. Padahal itu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berangkat aja dengan bersukacitanya luar biasa secara manusia. Itu yang dikatakan daging lemah, tetapi roh itu sangat kuat. Maka dari itu di ayat ini Bapak Ibu bisa memilah ya. Saya mengambil yang B ya, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh itu yang sangat utama. Utamakanlah keyakinan roh saudara, karena roh itu lebih kuat daripada daging saudara. Amin. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 2 ayat 4. Nah, dalam setiap pencobaan hidup manusia, Tuhan itu memiliki satu rencana yang sangat baik, suatu rencana yang sangat indah.
Loh Bu, masa Bu kita dalam pencobaan kok Ibu berani-beraninya untuk mengatakan bahwa pencobaan terhadap manusia itu adalah Tuhan memiliki satu rencana yang indah. Berarti Tuhan jahat dong Bu buat saya. Tidak. Segala yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Itu yang terbaik. Tuhan sudah memiliki suatu wacana. Tuhan sudah memiliki satu tujuan. 29 tahun yang lalu saya mengalami hal ini. Sepertinya itu jelek buat saya. Karena saya harus dibuang, saya harus dibenci, saya harus dihina, saya sampai enggak punya rumah, saya sampai enggak punya uang. Sepertinya enggak mungkin akan terjadi hari ini saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Kenalan saya dulu hamba-hamba Tuhan. Saya melayani hamba-hamba Tuhan dengan luar biasa. Tetapi ada tujuan Tuhan. Ketika aku mengangkat engkau sebagai hambaku. Nah, bukan sebagai tuanku. Tetapi sebagai hambaku. Hendaklah engkau memiliki kerendahan hati. Itu tujuan Tuhan buat kita. Ketika kita memiliki kerendahan hati. Nantinya itu yang akan dikatakan berbahagialah orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan memiliki satu tujuan. Jadi kalau kita mengalami hal-hal pencobaan, mengalami sakit penyakit, mengalami sesuatu yang gak nyaman untuk kita rasakan hari-hari ini setiap hari. Gak cuma hari-hari ini, mungkin esok, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan dan kapanpun itu. Semua dalam perencanaan Tuhan yang oke. Amin. Saudara mau mengamenkan, sepakat dengan saya mengatakan amin. Semuanya mendatangkan kebaikan. Karena apa? Tuhan itu memiliki rencana yang baik jika saudara dan saya melihat dengan mata rohani. Jangan melihat dengan mata jasmani. Kita melihat dengan mata rohani. Apakah berbeda Bu mata jasmani dan mata rohani? Ya. Kalau mata jasmani itu melihat yang ada di luar. Tetapi ketika kita memiliki mata rohani, kita melihat di dalam roh. Begitu banyak rahasia-rahasia roh di dalamnya. Kalau kita hari-hari ini Tuhan izinkan kita tinggal di rumah. Tetapi kita tidak mengabaikan hadirat Roh Kudus. Kita tidak mengabaikan perjumpaan kita dengan Tuhan di dalam roh. Saudara akan menikmati satu kebahagiaan yang sejati, yang tiada taranya. Karena jarang yang bisa mengerti. Tetapi ketika kita sama-sama satu roh, kita bisa bergabung, kita bisa berbicara di dalam roh. Yang dipikirkan itu bukan hal dunia saja. Hal dunia tetap ada. Tetapi di dalam roh itu juga penting. Karena apa? Karena di sana Tuhan mulai berbicara, Tuhan mulai kasih tahu kita. Tuhan sudah memberikan warning-warning buat anak-anaknya. Kamu harus begini, berjaga-jaga, harus begini. Dan yang kamu lihat itu ini, itu artinya begini. Itu sangat dalam Bapak Ibu. Maka dari itu, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan jemu-jemu untuk bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Menyembah Tuhan. Masuk dalam hadiratnya. Buka hati saudara. Untuk saudara rindu berjumpa dengan Bapa Sang Kekasih jiwa kita. Dan Dia akan hadir bersamamu. Dia akan memelukmu. Dia akan terus tersenyum untukmu. Dan itu yang menyenangkan hati Tuhan. Setuju? Setuju, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, untuk itu serahkanlah semua persoalan dan beban hidup saudara. Kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan kepada hamba Tuhan, bukan kepada pendeta, bukan. Serahkan kepada Tuhan. Loh Bu, kalau gitu saya nggak boleh minta doa dari pendeta. Boleh, saya tidak mengatakan tidak boleh minta doa dari hamba-hamba Tuhan, tidak. Tetapi serahkan segala beban saudara kepada Tuhan. Karena Dia yang memiliki gerobak yang gede banget, gerobak yang besar yang bisa mengangkut setiap masalah problem saudara, sakit penyakit saudara. Dan tidak ada yang bisa melawan serta menurunkannya. Amin. Maka dari itu saya rindu untuk bersekutu. Oh, ada yang bilang, loh kapan, gimana caranya kita bersekutu? Kita berdoa ya, kita doa.
agar dari gereja kita, dari Jehovah Rapha Ministry ada waktu, kita memiliki waktu untuk kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kita bisa menyembah bersama dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan bersama, melepaskan segala beban hidup kita dan kerinduan kita kepada Bapa yang ajaib dan mulia itu. Setuju ya, topang dalam doa biar Tuhan dengar doa kita dan Tuhan berikan kesempatan buat kita di hari-hari seperti ini. Kita kembali lagi ya dalam firman-Nya nanti ya. Karena Tuhan tahu yang saudara dan saya hadapi. Di dalam Kejadian 16 ayat 13 dikatakan, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Jadi Engkaulah El itu Allah, Roy itu adalah Roh Kudus. Jadi Dialah Allah Roh Kudus. Dan Dia sendiri, Hagar lo ini. Hagar masih ingat Hagar itu siapa sih? Hagar itu siapa? Siapa? Iya, sahabatnya siapa? Sahabatnya siapa? Yo Hagar. Bukan sahabatnya, tetapi orang ketiga yang ada di keluarga. Ya, saudara tahu Abraham. Nah, Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya ketika dia menghadapi masalah persoalan yang sangat berat. Disebabkan siapa? Ya disebabkan nyonyanya sendiri, bukan dari orang lain, dari keluarga, dari istrinya. Siapa itu? Istrinya Bapak Abraham sendiri. Dia yang nawar-nawarkan, dia yang kalau orang Jawa bilang ngojok-ngojokin gitu ya. Dia yang memberitahukan, dia yang memberikan ayo agar kita bisa menggendong bayi. Waduh, agar kita begini dan begitu. Nah, dia sendiri seorang ibu yang cantik. Cantik rupanya, cantik hatinya. Tetapi dia tidak mengerti akibat dari kesalahan dia sendiri. Dia berpikir, Ibu Sarah ini berpikir sama sekali tidak. Tetapi ketika hal itu terjadi, Tuhan adalah yang adil. Dia adalah yang adil. El Roy. Dia tahu El itu adalah Allah. Roy, Roh Kudus. Dia adalah Allah, Roh Kudus. Di dalam keadaan ini dia katakan arti dari El Roy itu Tuhan Allah menyertai kita kemanapun kita pergi. Hagar sangat-sangat percaya. Hagar sangat percaya. Sehingga apa yang dikatakan firman kepadanya itu dia pegang dengan baik. Saudara mau memegang firman Tuhan ini dengan baik. Amin. Karena firman itu ya dan amin. Itu adalah kebenaran. Tuhan Allah menyertai saudara. El itu adalah Allah. Allah sendiri yang menyertai engkau. Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku dari sorga yang mulia dengan segala apa yang terjadi kepada Hagar dan Ismail. Allah melihatnya dan Allah kirimkan malaikat buat dia. Maka dari itu dia mengerti arti dari El Roy, bahwa
Tuhan Allah senantiasa menyertai kita semua, menyertai Hagar dan Ismail, dan menyertai kita semua. Kemanapun kau pergi, dalam keadaan apapun engkau, hari ini dari jemaat kita Jehovah Rapha Ministry, beliau sedang dirawat di Rumah Sakit Persada karena ada batu empedu. Dan nanti kita berdoa ya buat ibu kekasih kita ini. Saya lupa, saya boleh gak sebut namanya, tetapi kita tidak perlu nyebut namanya karena El Roy. Allah beserta dengan ibu kekasih kita ini. Dan biarlah Tuhan turut bekerja di dalamnya, Tuhan campur tangan di dalamnya, dan mujizat terjadi atasnya. Amin, haleluya. Kita masuk dulu dalam firman Tuhan, saya sampai selesaikan dulu, nanti kita berdoa untuk ibu kekasih kita ini. Sebagai pribadi yang maha kuasa, Dia, Yesus, Allah, mampu memecahkan setiap masalah-masalah saudara. Setiap persoalan-persoalan saudara dalam segala hal. Betapapun berat dan rumitnya masalah saudara yang saudara hadapi, kuat atau tidak kuat, Dia yang maha tahu. Untuk itu saya ajarkan kepada Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasih, saya cintai, dimanapun engkau berada, sedang dalam keadaan apapun saudara saat ini, satu hal yang mau saya katakan, terus andalkan Tuhan, andalkan Dia, Bapa pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta ini. Yang menciptakan alam semesta ini hanya Dia yang maha kuasa. Dalam segala hal biarlah terjadi dalam kehidupan saudara sehari-hari. Tidak usah nunggu besok atau lusa, tidak, saat ini juga. Saat ini juga. Amin. Semuanya selalu teratur dengan indah. Haleluya. Tuhan begitu baik buat kita semuanya. Terus andalkan Tuhan. Karena di dalam pemazmur mengatakan kepada kita, Mazmur 117 ayat yang kedua mengatakan, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya, kita katakan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 117 ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih setia Tuhan sungguh tiada batasnya saudara. Datanglah kepada Tuhan dengan berserahlah. Keselamatan tersedia bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, yaitu Bapa surgawi, tidak ada yang lain. Saudara gak usah datang kemana-mana, ke orang pintar, ke dukun, gak usah bayar kalau datang ke orang-orang pintar. Tetapi ketika saudara masuk dalam kamar, kunci kamarmu, saudara berlutut, menangislah, terserah. Saudara mau gimana pun terserah. Bapa akan hadir. Bapa dari tempat yang maha tinggi, Dia akan dengar jeritan suaramu dan Bapa akan datang kepadamu. Dia akan bertanya kenapa, ada apa. Tanpa Dia bertanya pun, kalau engkau dalam kesesakan, saudara tidak bisa berkata-kata, Tuhan akan jamah dan mengurapimu. Tuhan memberikan keteduhan, badai gelombang itu akan diteduhkan. Ketika imanmu percaya, datanglah kemari. Datanglah kemari, jangan ragu. Engkau bisa berjalan di atas air. Ingat siapa dia? Petrus. Ketika dia percaya, dia bisa. Tetapi ketika dia mulai oleng, sungguhkah Tuhan bisa menolong aku? Dia tenggelam. Mari saya katakan kepada saudara, andalkan Tuhan 100% lebih. Jangan pas 100%, tetapi lebihkan dari 100%. Maka kau akan mengalami suatu mujizat yang besar. Dan kau akan bersaksi di dalam kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah saudara, kita berlutut di kaki Tuhan dan mencari wajah-Nya. Masuk
dalam hadiratnya. Mazmur 95 ayat yang ke-6, yuk kita baca di sini ya. Mazmur 95 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita dalam kandungan ibu dan dilahirkan sebagai manusia. Oleh siapa? Ukiran tangan Tuhan sendiri. Dan Tuhan memiliki rencana-rencana yang indah di dalam kehidupan saudara. Di ayat yang ke-7, sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Amin, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara percaya di saat saudara berlutut dan kita selalu berlutut di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru, selalu baru, setiap saat baru, setiap waktu baru, setiap detik baru. Gak usah nunggu jam, gak. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik selalu baru. Ketika saudara menghadapi situasi apapun, baik itu keadaan ekonomi, baik itu keadaan rumah tangga dan keluarga, baik itu dalam keadaan sakit penyakit, baik itu keadaan ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, dan mungkin saudara katakan, aku ini biasa ditopang dengan suamiku. Aku ini selalu diperhatikan oleh suamiku. Dulu ada, saya punya teman gitu ya. Dan ketika dia meninggal oleh suaminya, apa yang dia katakan? Kenapa Papa kok tinggalkan aku? Siapa nanti yang nyiapkan air mandiku? Bayangkan, saya sampai waduh kok rezeki ini gedemen, tahu ya dengan bahasa begitu besar. Keuntungan orang ini, air mandi aja disiapkan oleh suaminya. Hei para suami-suami yang belum menyiapkan air mandi, ayo mulai hari ini siapkan air mandimu buat istrimu. Sampai segitu. Tapi saya ingatkan untuk istri-istri, ketika rumah masing-masing kelak, bukan sekarang, nantinya pasti toh kita itu akan berpisah. Ingat waktu kita mendapatkan pemberkatan nikah yang kudus, hanya maut yang memisahkan, berarti ada perpisahan. Nah istri-istri, hari ini adalah kesempatan yang indah ketika saya menyampaikan firman ini dan saudara yang mendengarnya. Siapkan air mandimu juga buat suamimu. Amin. Karena suami harus menyiapkan air mandi untuk istrinya. Ini hal yang sepele loh. Dia menangis, lama nangisnya itu. Terus saya peluk dia, saya bilang, udah Bu, sabar ya Bu. Kita memahami bahwa kita itu harus berpisah. Tapi kalau orang dalam keadaan susah, saya ngomong gitu terus gak ditapuk ketang gitu ya saudara ya. Jadi kalau menghadapi orang yang susah ini tak biarkan aja. Tapi dalam hati saya berdoa, Tuhan berikanlah roh pengertian, berikanlah roh hikmat. Jadi yang ngomel itu bukan mulutnya tapi hati saya yang terus berdoa untuk orang ini sambil dipeluk, sambil dilus-lus. Saudara kalau mau tahu ngikutin saya pelayanan pasti saya gak akan banyak ngomong. Saya cuma lus-lus saja gitu. Tetapi hati saya yang berdoa kepada Tuhan supaya diberikan roh pengertian, roh kekuatan yang baru, roh hikmat. Agar dia sabar, agar dia mengerti dalam segala rencana-rencana Tuhan. Itu yang saya katakan. Nah dari hal ini Bapak Ibu, saya itu sangat menjadi waduh luar biasa. Dia menangis. Saya pikir dia mau bilang, aduh Papa kalau tinggalin aku siapa nanti yang cari uang Pak. Aku selama ini gak bisa bekerja Pak. Aku cuman minta uang dari Papa. Bukan, ternyata tidak ada yang mengambilkan air panas untuk dia mandi. Tidak ada yang menyiapkan bajunya dia untuk mandi. Waduh, luar biasa.
dahsyat dan hebat. Hai para suami, engkau yang belum bisa lakukan ini. Itu akan menjadi kebanggaan dan kebahagiaan istrimu. Istri gak boleh kalah, istri juga harus melayani suami selayaknya. Tugas istri buat suami. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala dan kita masuk di dalam doa. Sekaligus kita terima doa berkat. Amin. Haleluya. Gloria hanya bagimu Bapa. Gloria hanya bagimu Yesus. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau terus belajar dan belajar Bapa. Ketika masalah dan pencobaan itu datang kepada kami tidak akan katakan bahwa itu pencobaan yang sangat berat. Kenapa Tuhan Kau menghukum aku? Apa salahku? Aku sudah memberikan yang terbaik untuk Engkau. Baik uangku, baik hartaku, baik harta bendaku, baik apa saja aku sudah berikan. Tetapi kenapa masih ada masalah yang datang? Bapa, mulai hari ini aku akan cut semuanya. Dan aku akan beralih dalam pemikiran. Segala yang terjadi itu adalah hal yang sangat berharga buat aku. Kami akan terus belajar Bapa. Saya akan terus belajar. Saudara katakan diri saudara, saya akan belajar. Saya akan belajar untuk memositifkan segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya di dalam kebenaran firman-Mu. Ketika kami tahan uji Bapa, maka Engkau akan berikan yang terbaik dari segala yang sudah pernah terjadi dan yang sudah pernah ada dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat kebenaran-Mu pagi hari ini yang Kau sampaikan melalui firman-Mu yang hidup Bapa. Terima kasih. Sungguh hamba-Mu bersyukur Engkau membawa hamba Tuhan untuk mengajarkan hal yang baru bagi anak-anak-Mu. Sekalipun mereka ada di rumah Tuhan, tetapi Engkau ada bersama mereka. Kami lebih berbahagia karena Engkau ada di rumah anak-anak-Mu masing-masing Bapa. Dan Kau ada bersama mereka. Kau memberikan keteduhan. Engkau memberikan kesejukan dalam batin dan pikiran mereka. Engkau menjaga hidup mereka Bapa. Ketika pencobaan datang, ketika masalah datang, mereka tidak jauh dari Engkau. Dan mereka mendapatkan jalan keluar di dalam nama Yesus. Haleluya Bapa. Saat ini hamba berdoa untuk anak-Mu Bapa yang sakit, yang lagi dirawat di Persada, di rumah sakit Persada. Kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu Bapa, beliau ketakutan untuk dioperasi. Tetapi kami percaya ketika mereka percaya dan anak-Mu percaya, orang-orang di sekelilingnya percaya, maka di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, ada 1001 cara Bapa untuk mereka mendapatkan, untuk ibu kekasih kami ini mendapatkan pelayanan tanpa operasi. Dan batu yang ada dalam empedunya hancur dan bisa keluar Bapa. Karena ada tangan yang berlubang paku yang menjamah dan mengambilnya. Kalau beberapa waktu yang lalu Tuhan, salah satu dari anak-Mu juga mengalami hal yang sama. Yang sedang dirawat di Panti Nirmala. Dan dia mengalami sesuatu yang dahsyat Bapa. Tanpa operasi batu itu bisa keluar. Tidak ada yang mustahil. Hari ini mujizat dan kuasa-Mu tetap sama. Engkau dapat melakukannya ketika Engkau mau Bapa. Tidak ada yang sukar di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba juga berdoa untuk satu anak-Mu lagi Bapa, yang dia mengalami sakit di bagian payudaranya, yang dikatakan dokter sudah menjalar sampai pada ketiaknya. Hamba mengangkat tangan di dalam nama Yesus. Engkau yang turun tangan mengurapinya Bapa. Di dalam nama Yesus, alirkan kuasa kesembuhan dan menyetop Tuhan roh kanker ini menjalar kemana-mana. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus.
urapanmu mengalirlah. Mari saudara kita pujikan urapanmu. Urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu, amin, yang ku perlu, urapanmu yang ku perlu. Anak-anakmu memerlukan urapan kuasa-Mu Bapa. Engkau menjamah kedua anak-anakmu ini di dalam nama Yesus. Dan anak-anakmu disehatkan, dipulihkan kembali keadaannya dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Engkau juga menjamah anak-anakmu yang lain yang hamba tidak bisa sebut satu persatu, tetapi Engkau tahu keadaan-keadaan mereka Bapak. Yang sakit Engkau jamah, Kau sembuhkan. Yang terikat dan belenggu Engkau bebaskan. Yang berduka Engkau berikan sukacita dan kedamaian. Engkau berikan roh ketenangan di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, hamba juga berdoa dan mohon berkat yang daripadamu kepada anak-anakmu yang sudah mengembalikan persembahan-persembahan mereka. Yaitu persembahan kolektan untuk YouTube Tuhan dan persembahan persepuluhan untuk pekerjaan kemuliaan-Mu Bapa. Kau kembalikan berlipat kali ganda atas mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, bagi mereka yang belum bisa mengembalikan persembahan-persembahan perpuluhan ataupun kolektan, Engkau juga memberkati mereka yang sama. Nanti pada suatu saat Bapa, mereka pun juga akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus, berkati mereka Bapa, berkati mereka dalam segala hal dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terima berkat Tuhan. Bapa, inilah tangan-tangan anakmu yang terangkat di hadapanmu. Kami telah selesai, Engkau berkati dengan firman-Mu, dan saat ini kiranya Bapa turun tangan untuk memberkati kami semua secara jasmani. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelimpahan diberikannya kepadamu, kepada orang-orang yang mencintai dan mengasihinya. Yesus sendiri, Roh Kudus sendiri datang ke rumahmu dan memberkati engkau. Jangan takut, jangan gentar, percayalah bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah ajaib. Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jangan ragu lagi untuk menantikan setiap janji-janjinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub mulai hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha tiba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Pencobaan adalah hal yang berharga buat kita semuanya. Dari sana kita bisa datang dan minta hikmat Tuhan supaya segala persoalan dapat terselesaikan. Mari Bapak Ibu, kita jalani hari ini dengan kasih dan sukacita yang penuh. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu